Pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski kebijakan ini banyak ditentang karena menekan daya beli masyarakat yang sedang melemah, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hal itu merupakan langkah strategis guna meningkatkan penerimaan negara. Politikus Partai Golkar tersebut mengatakan kenaikan PPN merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Penerapan tarif PPN 12% akan mencakup barang dan jasa dalam kategori mewah, antara lain beras dan daging premium, jasa pendidikan internasional, layanan kesehatan VIP, serta listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Adapun kebutuhan pokok penting yang rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 dibebaskan kenaikan PPN, diantaranya beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, dan pemakaian air. Airlangga memastikan kenaikan tarif PPN ini akan dibarengi dengan pembagian sejumlah stimulus ekonomi berupa insentif tambahan. Ada beberapa paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk meredam dampak kenaikan tarif PPN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, insentif perpajakan pada 2025 akan lebih besar dibanding insentif yang sama pada 2020 ketika terjadi pandemi COVID-19. Ia memproyeksikan total insentif perpajakan mencapai Rp445,5 triliun atau 1,83% dari rasio domestik bruto. Sedangkan alokasi anggaran untuk membebaskan PPN bagi barang dan jasa strategis diproyeksikan sebesar Rp265,6 triliun. Meski pemerintah telah memberi janji berbagai insentif, kekhawatiran soal dampak negatif dari kenaikan PPN masih menguat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani mengatakan, rencana pemberian insentif belum cukup untuk sepenuhnya mengimbangi dampak kebijakan PPN 12%, ditambah kenaikan upah minimum sebesar 6,5%. Sinta menekankan kenaikan PPN dapat meningkatkan komponen biaya di semua rantai pasok dan makin menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Jumlah masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah di Indonesia pada 2024 sebanyak 66,35% dari total penduduk Indonesia. Nilai konsumsi pengeluaran kedua kelompok tersebut mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Karena itu, daya beli kelas menengah sangat krusial sebagai bantalan ekonomi nasional. Sejumlah ekonomi juga ragu akan dampak pemberian stimulus terhadap peningkatan daya beli masyarakat pada tahun depan. Ekonom Break Institute Andri Perdana misalnya menilai kenaikan PPN menjadi 12% sebenarnya berpotensi membebani lebih banyak jenis barang dan jasa yang sebelumnya bebas atau tidak dikenai PPN. Ia menjelaskan, barang-barang pokok yang disebutkan dibebaskan dari PPN seperti beras dan angkutan umum selama ini memang sudah dikategorikan sebagai barang yang tidak terbebani PPN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Sementara itu, produk yang dianggap premium seperti beras premium, ikan salmon, listrik di atas 3.500 volt ampere, rumah sakit VIP, ataupun jasa pendidikan yang semua PPN-nya 0% kini menjadi 12%. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira berpandangan, kenaikan PPN menjadi 12% beresiko memicu inflasi yang tetap tinggi pada tahun depan. Hal itu menurut dia akan menambah tekanan ekonomi, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Meski pemerintah menyatakan kenaikan tarif hanya dikenakan pada barang mewah, Bima menuturkan kenaikan tarif PPN masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat, termasuk peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor. Adapun Bank Indonesia yakin kenaikan PPN tahun depan berdampak minim pada kenaikan inflasi. PPN 12% juga disebut tak berpengaruh signifikan terhadap PDB. Berdasarkan hitungannya, Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Budiman mengatakan kenaikan PPN hanya mengakibatkan penambahan inflasi sekitar 0,2%. Pemerintah juga yakin penerapan PPN 12% tak berdampak signifikan terhadap inflasi. Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan mengatakan dampaknya hanya 0,3%.